Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera untuk kalian tercinta. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan dapat beraktivitas seperti biasa dengan lancar. Amin. Kembali lagi dengan Bapak Misbahuddin, guru biologi MA Sultan Fatah. Di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang biologi. Materi biologi tentang pengertian biologi, cabang-cabang biologi, peranan dan manfaat biologi dalam kehidupan sekitar kita. Adakah yang tahu apa itu biologi? Bagaimana peranan biologi dalam kehidupan? Dan apa saja cabang-cabang biologi? Nah, Bapak akan menjelaskan pengertian biologi. Biologi itu merupakan dari bagian sains. Biologi adalah ilmu tentang kehidupan. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi biologi itu ilmu untuk mempelajari kehidupan. Baik dari kehidupan makhluk yang mikro sampai kehidupan makhluk yang makro. Tumbuhan, organisme, manusia, lingkungan, dan sekitarnya nanti akan kita pelajari. Tetapi pada batasan garis-garis tertentu saja yang akan Bapak sampaikan. Biologi mempengaruhi kehidupan kita dalam sehari-hari tentunya, mulai dari hubungan kita dengan individu lainnya, mulai hubungan manusia dengan lingkungan, mulai dari makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia, serta beberapa banyak penyakit yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh manusia ataupun organisme yang lain. Itulah cuplikan tentang pengertian biologi. Kemudian biologi sebagai sains memiliki beberapa karakteristik tentunya. Yang pertama, karakteristik biologi sebagai sains yaitu bersifat rasional. Memiliki kegiatan berpikir secara logis menggunakan nalar yang hasilnya dapat diterima oleh manusia pada umumnya. Artinya gagasan-gagasan tentang biologi itu tentunya itu bisa dinalar dengan pikiran kita. Dengan gagasan-gagasan yang lain dan argumen-argumen lain tentunya dapat kita sinkronisasi atau kita cari tahu kebenarannya. Apakah fakta itu benar-benar terjadi ataukah hanya opini saja? Apakah benar-benar bisa dinalar? Itu tentang rasional. Jadi konsep nyatanya itu bersifat rasional. Biologi sebagai sains yang kedua itu memiliki karakteristik yaitu objektif. Biologi merupakan kebenaran apa adanya karena berdasarkan data-data tanpa pengaruh pandangan pribadi. Artinya apa? Hal-hal yang keterkaitan dengan biologi tentunya itu benar-benar nyata tanpa pandangan atau pendapat manusia lain. Contohnya ketika pengukuran pada tumbuhan misalnya, mengukur tumbuh tinggi pada tanaman, panjangnya berapa, itu setiap hari misalnya dilakukan pengukuran dan itu pun hasilnya pun secara nyata sudah tertera bahwasanya ukuran tersebut benar-benar bisa dipertanggungjawabkan tanpa pengaruh campur tangan dari pendapat pribadi. Kemudian biologi sebagai sains yang ketiga itu memiliki karakteristik yaitu empiris. Sains dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian atau eksperimen. Artinya apa? Beberapa kajian biologi itu bisa diamati terlebih dahulu. Setelah diamati baru kemudian diteliti. Bagaimana kok bisa seperti itu? Kenapa hal-hal itu dapat terjadi pada penelitian? Terus manfaatnya apa? Dapat kita pelajari bersama. Salah satu contohnya misalnya kita sedang mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, itu kita bisa diamati, kemudian diteliti kenapa pertumbuhannya bisa muncul sekian, perkembangannya tumbuhan tersebut sekian. Nanti bisa diteliti, terus kemudian dianalisis
Dan akhirnya kita temukan bahwasanya hal-hal tersebut ada kaitannya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Itu salah satu contoh pengamatan penelitian dalam sifat empiris. Terus biologi sebagai sains itu bisa dikategorikan bersifat akumulatif, yaitu sains dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan hingga beberapa kali akhirnya dimunculkan kembali dengan teori yang lebih sempurna. Akhirnya dimunculkan lagi teori yang lebih sempurna. Banyak gagasan-gagasan yang dulu sudah pernah muncul, kemudian kita ingin memberikan tambahan wawasan baru tentang satu topik tersebut, kemudian diteliti lagi, didukung dengan referensi-referensi yang lebih berkompeten, akhirnya dimunculkan gagasan-gagasan baru dengan teori-teori baru yang lebih sempurna. Itu salah satu karakteristik tentang akumulatif pada sifat biologi sebagai sains. Adapun cabang-cabang biologi, ini ada banyak sekali cabang biologi yang perlu kita ketahui. Biologi itu mencakup berbagai cabang ilmu yang berkembang pesat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama salah satu contohnya ada anatomi. Misalnya, anatomi itu ilmu biologi yang mempelajari tentang bagian tubuh pada makhluk hidup. Kemudian ada lagi ekologi, ilmu biologi yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi hubungan timbal baliknya itu dipelajari. Ada simbiosis mutualisme apa tidak antara makhluk tersebut atau satu organisme dengan lingkungan, atau satu organisme makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain, memiliki saling keterkaitan. Nah, itu dipelajari di ekologi. Terus ada lagi cabang biologi bakteriologi, yaitu ilmu biologi yang mempelajari tentang bakteri. Terus ada lagi fisiologi. Fisiologi itu ilmu biologi yang mempelajari tentang sistem kehidupan. Ada lagi morfologi, ilmu biologi yang mempelajari tentang bentuk bagian pada organisme, baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Selain itu ada cabang biologi, yaitu histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Sedikit cuplikan tentang beberapa cabang biologi yang sedikit Bapak ungkapkan. Selebihnya masih banyak lagi cabang-cabang biologi yang lainnya. Kemudian manfaat peranan biologi dalam kehidupan sehari-hari, terutama ini di bidang pertanian. Ini ada salah satu contoh pemanfaatan biologi di bidang pertanian, yaitu dalam penerapan upaya penanaman, perawatan, sampai pemanenan suatu tanaman. Misalnya menggunakan teknik-teknik biologi yang lebih efektif dan lebih bagus untuk menghasilkan varietas hasil yang lebih maksimal. Itu salah satu contoh di bidang pertanian. Kemudian peranan biologi di bidang kedokteran tentunya sangat spesifik sekali ya. Di sini di bidang kedokteran itu tentunya menangani tentang kesehatan pada manusia, mulai dari banyak hal lah, dari fisik, fisiologi, sampai organ dalam, semuanya ditangani di bidang kedokteran. Mulai dari teknik cara merawat kesehatan organisme atau organ-organ pada manusia tentunya. Bagaimana untuk bisa hidup sehat, pasti akan dikupas tuntas di kedokteran. Terus cara dalam menangani berbagai macam penyakit sangat berperan penting ini di dunia kedokteran. Maka dari itu biologi di bidang kedokteran itu sangat dikembangkan. Kemudian biologi berperan di bidang farmasi, tentunya dalam penyediaan atau pengadaan vaksin-vaksin obat supaya dapat membantu mengurai untuk menangani berbagai macam penyakit, sehingga menjadikan orang bisa sembuh dengan obat-obatan yang diproduksi dari farmasi.
Terus peranan biologi di bidang pangan tentunya banyak teknik-teknik dalam pengolahan pangan yang menggunakan ilmu biologi. Misalnya ada pembuatan tempe menggunakan fermentasi pada kedelai, terus pembuatan nata de coco. Pembuatan nata de coco itu juga fermentasi juga. Terus pembuatan tahu, oncom, dan lain sebagainya. Salah satu itu menggunakan ilmu biologi juga. Ada lagi peranan biologi di bidang industri dan lingkungan hidup. Di lingkungan hidup tentunya kita menjelaskan banyak hal tentang kaitannya yang berperan penting dalam kehidupan itu supaya lebih baik dalam merawat, melindungi, menjaga, melestarikan lingkungan yang ada di sekitar. Nah, anak-anak semua, itu adalah gagasan tentang pengertian biologi, cabang-cabang biologi, spesifikasi karakteristik biologi, dan peranan manfaat biologi dalam kehidupan sekitar. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Akan kita sambung materi berikutnya di lain waktu. Terima kasih. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.